Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Pimpinan, rekan-rekan anggota, Bapak Dirjen, Pak Direktur, dan seluruh jajaran. Terkait dengan beberapa isu strategis dalam revisi Undang-Undang Jalan ini, pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya kira kita sangat setuju untuk mempertegas ya ketentuan mengenai dana preservasi jalan yang harus dikembalikan kepada jalan itu sendiri. Ya, seberapa besar jalan itu menghasilkan uang dengan segala macam variasinya, juga sebesar itulah secara proporsional harus dikembalikan ke jalan. Tinggal nanti akan kita atur formulanya seperti apa. Jadi ini pertama kita sangat setuju ya. Kemudian yang kedua, perlu adanya sinkronisasi ya, antara status kepemilikan jalan, yang tadi ada jalan negara, jalan nasional, ada jalan provinsi, jalan kabupaten, dan ada juga jalan desa. Ada juga jalan-jalan lain ya, yang mungkin misalnya jalan usaha tani, yang status kepemilikannya juga belum terlalu jelas. Ini asetnya ada di mana gitu. Nah, kriteria kepemilikan ini kemudian kita sandingkan dengan fungsi jalan. Ya, kita sandingkan juga dengan tipe jalan berdasarkan konstruksinya. Sehingga kita bisa menetapkan jalan ini fungsinya apa dengan kriteria konstruksi seperti apa yang saat ini belum diatur secara detail. Ya. Ada jalan nasional justru secara konstruksi masih kalah bagus dengan jalan provinsi misalnya gitu, di beberapa provinsi dan seterusnya. Jadi ini nanti harus didetailkan supaya setiap kriteria berdasarkan aspeknya ini juga sinkron. Ya, ini untuk mempermudah kita nanti mengidentifikasi jalan, termasuk tadi aturan juga tentang jalan nasional boleh dilewati pada tonase berapa dan seterusnya gitu ya. Jadi ini yang kedua mungkin perlu didetailkan. Yang ketiga, kalau kita melihat data sekarang, tadi misalnya kemantapan jalan di tingkat nasional 90%, tadinya 92 menurun ya karena COVID. Kemudian di jalan provinsi secara nasional itu di atas 60%, jalan kabupaten sekitar 50%, bahkan kalau kita zoom lagi di beberapa kabupaten itu bisa di bawah 30%. Ya, kemantapan jalan ini terutama di kabupaten yang masih sangat rendah, itu dilihat dari jalan yang existing, jalan yang ada. Belum lagi kebutuhan jalan baru yang seharusnya dibutuhkan. Jadi sangat besar. Tetapi kita belum punya mekanisme untuk intervensi. Ya, APBN, intervensi ke jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa, ini belum ada aturan yang baku. Ya, selain mekanisme DAK. Ya. Mestinya ini juga nanti akan kita atur, Pak Dirjen, silakan dibuat opsi-opsinya gitu supaya intervensinya ini bisa dari atas ke bawah gitu, tidak harus subsidi dari pusat. Bisa jadi daerah-daerah yang kaya yang kemantapan jalannya misalnya jalan provinsi kayak DKI dengan APBD yang besar, bagaimana juga ikut nimbrung berintervensi pada jalan nasional yang ada di DKI dan seterusnya. Saya kira ini perlu juga nanti diatur. Kemudian berikutnya kita harus perlu mengambil satu kebijakan yang agak radikal dalam tanda petik tentang status pengelolaan jalan. Satu contoh, jalan ini adalah aset Kementerian PUPR ya, di bawah Bina Marga. Tapi yang banyak memanfaatkan itu adalah perhubungan. Bahkan jembatan timbang itu dikelola oleh perhubungan. Nah, mungkin pilihannya jembatan timbang ini harus di bawah pengelolaan Bina Marga, karena fungsi jembatan timbang ini kan untuk menjamin pemeliharaan jalan agar tidak ada ya kendaraan yang melampaui batas beban maupun batas dimensi, supaya jalan itu bisa katakanlah kapasitasnya bisa memadai untuk melayani transportasi. Ini opsinya, bisa juga opsinya kita balik. Jalan yang sudah jadi diserahkan saja ke perhubungan, biar mereka sebagai user termasuk pemeliharaannya. Sebagaimana katakanlah kalau
gedung-gedung sekolah, gedung-gedung perguruan tinggi dibangun oleh Kementerian PUPR, begitu jadi diserahkan pengelolaan dan pemanfaatnya kepada kementerian dan lembaga lain. Tentu pilihan-pilihan ini harus kita kaji bersama. Yang jelas, jangan sampai dalam satu objek di jalan ini yang memanfaatkan beda, yang memelihara beda, akhirnya tidak sinkron. Gitu. Ya ada penerimaan dari jembatan timbang, tapi yang memanfaatkan penerimaan itu adalah kementerian dan lembaga lain, bukan yang membuat jalan, bukan yang memelihara jalan. Akhirnya tidak sinkron. Jadi ini harus ada keputusan yang saya katakan tadi dalam tanda petik radikal gitu. Apakah jembatan timbangnya masuk ke Bina Marga atau jalan yang sudah bagus ini diserahkan pemeliharaannya kepada perhubungan karena mereka yang memanfaatkan. Jadi ini harus ada kajian mendalam. Saya kira ini hanya inventarisir beberapa hal yang perlu kita bahas bersama nanti di di revisi undang-undang jalan ini. Mungkin itu beberapa hal yang belum saya yang perlu kita tambahkan selain memang standar pelayanan minimum ya. Standar pelayanan minimum yang baru diterapkan agak ketat itu kan di jalan tol. Tetapi di jalan-jalan umum ini belum ada ya. Sehingga pengguna jalan juga tidak merasa punya kenyamanan yang punya standar ya ketika mereka menggunakan jalan itu. Tentu ini adalah timbal balik dari permintaan kita untuk dana preservasi jalan ini diperbesar, maka standar pelayanan minimum di dalam jalan ini juga harus kita tingkatkan, ya mulai dari kenyamanannya sampai fasilitas publik sebagaimana di jalan tol, ya jalan berbayar. Saya kira demikian beberapa hal yang kita perlu inventarisir untuk nanti kita sama-sama siapkan opsi-opsinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.